Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Kalau video sebelumnya kita mengenal konsep dasar logaritma, sekarang kita mengenal sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat logaritma. Ada 10 sifat logaritma, jadi kita bahas perlahan-lahan satu persatu. Yang pertama, dia sifatnya basis A log A sama dengan 1. Artinya basisnya di sini sama dengan numerusnya. Jadi kalau sama dia basisnya dengan numerusnya, hasilnya sama dengan 1. Sudah? Contohnya basis 5 logaritma 5 sama dengan 1. Nah, kan sama dia di sini, sama dia 5 dan di sini sama dengan 1. Selanjutnya akar 3, basis akar 3 logaritma akar 3 itu sama dengan 1. Ingat aja kalau basisnya dan numerusnya sama, hasilnya pasti 1. Itu sifat yang pertama. Oke. Sifat yang kedua, basis A logaritma 1 itu pasti hasilnya sama dengan 0. Sekali lagi, basis A logaritma 1 sama dengan 0. Oke, sifat yang kedua tadi, basis A logaritma 1 sama dengan 0. Basisnya A, ini 1 sama dengan 0. Jadi kalau di sini basisnya terserah berapa, nah di sini dia numerusnya 1, hasilnya sama dengan 0. Contoh, basis 4 logaritma 1 itu hasilnya 0. Sorry, ini salah. Ini 0 ya. Ini 0. Oke. Nah, ini lagi basis 11 logaritma 1 itu hasilnya 0. Ini salah tulis ya. Oke, jadi 0 dia hasilnya. Kalau di sini terserah dia basisnya berapa, tapi kalau di sini numerusnya 1, hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, contoh sifat yang ketiga. Ada basis A logaritma BC, artinya BC di sini B kali C. Basis A logaritma B kali C itu sama dengan basis A logaritma B ditambah basis A logaritma C. Artinya, di sini dia ada perkalian, kita ubah dia nanti menjadi penjumlahan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ada dia logaritmanya penjumlahan, itu sama dengan logaritma perkalian dengan basis yang sama. Sama-sama A semuanya. Jadi, numerusnya tinggal dikalikan atau dijumlahkan nanti. Jadi kalau nanti di soal ketemu basisnya A dan ini dia BC numerusnya, maka itu tinggal kita jumlahkan aja seperti ini, kita pisahkan, tapi numerusnya sama-sama A dan ini B, ini C. Oke, contoh 2 basis A logaritma 32 sama dengan 5. Nah, kalau sesuai dengan konsep logaritma, ini kan seperti ini. 2 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 32? Pasti di sini 5. Nah, ini dia. 2 pangkat berapakah yang hasilnya 32? Maka dia pangkat 5 kalau pakai konsep logaritma. Nah, kita menggunakan sifat yang nomor 3. A logaritma 32 itu sama dengan 32 ini berapa kali berapa yang bisa? Yaitu 8 kali 4. 8 kali 4 kan 32 hasilnya. Ini 2 log A, basis 2 logaritma A. Sudah? Nah, dari sini berarti sama dengan 2. Nah, kalau dia tadi perkalian di sini, kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, berarti basis 2 logaritma 8 tambah basis 2 logaritma 4. Kita pisahkan dia, ini si B-nya, ini si B, ini si C. Sudah? Kita lanjut. 2 logaritma 8, artinya 2 pangkat berapakah yang hasilnya 8? Ingat konsep logaritma berarti dia pangkat 3. 2 pangkat berapakah yang hasilnya 8? Berarti pangkat 3. Itu dia tulisan di sini. Sudah? Selanjutnya 2 logaritma 4. Basis 2 logaritma 4. 2 pangkat berapakah yang hasilnya 4? 2 pangkat berapakah di sini yang hasilnya 4? Berarti 2 pangkat 2. Makanya sini 2. Lalu kita jumlahkan, kan ini penjumlahan 3 hasil dari sini ditambah 2 sama dengan 5. Sama dia dengan menggunakan konsep logaritma dengan menggunakan sifat yang ketiga, yaitu sifat perkalian yang diubah menjadi penjumlahan. Oke, sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah basis A logaritma B dibagi C sama dengan
basis A logaritma B dikurang basis A logaritma C. Kalau tadi dia perkalian, hasilnya penjumlahan. Nah sekarang ini sifatnya keempat, pembagian, hasilnya pengurangan. Sudah, basisnya tetap harus sama dia, sama-sama A, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda dia bukan seperti ini hasilnya nanti. Sudah, contohnya 3 basis 3 logaritma 18 dikurang basis 3 logaritma 2 sama dengan. Nah, tadi kan sudah saya bilang, kalau dia pembagian pengurangan pun di soal itu sama dengan pembagian. Sebaliknya juga kalau pembagian dikasih tahu di soal itu sama dengan pengurangan. Nah, di sini dia kan dikasih tahu pengurangan. Berarti 3 basis 3 logaritma 8 dikurang basis 3 logaritma 2. Ini kita bagi siapanya? Si 18 dan si 2. Bukan si basisnya yang dibagi. Yang kita bagi itu si numerusnya. Berarti 3 logaritma 18 dibagi 2. Sudah? Berarti 3 logaritma 18 bagi 2, 9. Nah, kembali lagi di konsep logaritma. 3 pangkat berapakah yang hasilnya 9? Berarti 3 pangkat 2. Itulah dia hasilnya kemari. Oke, paham ya? Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat yang ke-5 sampai yang ke-10 akan kita lanjutkan minggu depan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap semangat dalam belajarnya dan dalam keadaan sehat. Terima kasih.